kami ingin mewawancara ibu, tapi sebelum kami mewawancara ibu, bolehkah ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Nama saya Faiza Sunatin. Saya di sini mengajar bahasa Inggris. Saya bekerja atau bergabung dengan SMK di luar dari tahun 2020. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Ibu baca di sini David akan mewawancara ibu. Ya, boleh. Sebelumnya sini kita akan masukin topik tentang kebudayaan Bu. Menurut Ibu apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan ya, kalau dibilang kebudayaan untuk di Indonesia kan, Indonesia terkenal karena budayanya. Jadi kebudayaan itu kalau menurut ibu itu adalah nilai-nilai, norma, kepercayaan, adat yang sudah kita punya, yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang kita. Jadi kebudayaan itu meliputi dari mulai gaya hidup, terus lagi kayak adat atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kalau Bapak di negeri Pak, mohon maaf Pak, poin Bapak, anak Bapak 100. Terus apa saja Bu contohnya yang di daerah dekat-dekat sini kebudayaan? Kalau di sini karena kita di Condet ya, itu kan Jakarta, dan terkenal banget kalau Condet itu terkenal dengan budaya Betawinya gitu. Jadi kebudayaan Betawi lebih dominan yang ada di Condet, meskipun ada juga pendatang-pendatang kayak mungkin kalian tahu kalau di Condet itu ada kultur atau orang-orang Arab ya kan. Nah, ada pendatang gitu. Nah, di Condet juga selain budaya Betawi yang kental dengan dodolnya, dengan salaknya, empingnya ya kan, kita juga kedatangan budaya luar yang sudah menjadi sebagian kebudayaan di sini, yaitu budaya lokal. Budayaan itu kan ada macam-macam ya Bu ya. Mungkin seperti contoh upacara adat. Menurut Ibu upacara adat itu seperti apa? Upacara adat sebenarnya kalau fungsi dari upacara adat itu banyak ya. Contohnya upacara adat itu ada menghormati leluhur, seperti kalau beberapa daerah kan suka kasih sajian-sajian tuh, ya kan, sajian atau hasil bumi yang dihasilkan dari daerah tersebut kita persembahkan itu untuk menghormati leluhur. Terus ada juga untuk yang seperti mengikat komunitas gitu. Jadi kayak mungkin kalau kalian tahu kayak orang Batak gitu kan, mereka kalau ketemu dengan famnya gitu kan, apalagi yang satu marga, itu upacara adat mereka kedengeran untuk yang kayak upacara adat kematian, kelahiran. Terus kalau untuk yang dirias ketika bertumbuh dewasa di Bali juga kan, ketika seseorang menginjak usia dewasa kan harus yang potong gigi apa gitu. Nah itu fungsi adat itu sebenarnya untuk melestarikan kebudayaan. Jadi memang masing-masing acara atau masing-masing fungsinya tergantung dengan yang sudah diturunkan dari leluhurnya. Dan bahasa itu seperti apa? Bahasa kalau untuk bahasa daerah sebenarnya sangat perlu untuk dilestarikan gitu kan. Jadi dimulai dari dalam rumah sebenarnya, orang-orang yang dari daerah tertentu harus melestarikan bahasa daerahnya. Misalkan mungkin kalau seperti ibu orang Sunda gitu, ibu harusnya sudah mulai melestarikan bahasa Sunda itu dengan berbicara bahasa Sunda dengan anak-anak ibu. Nah itu agar bahasa daerah itu tidak hilang terus zaman, apalagi zaman sekarang anak-anak banyak yang lebih bisa bahasa Inggris, bisa bahasa daerah, baik itu Sunda, Jawa, Batak, gitu, bahkan bahasa Betawi itu sendiri. Jadi perlu, sangat perlu dilestarikan. Apa batik menjadi warisan kebudayaan Indonesia? Kenapa batik Indonesia dijadikan warisan budaya leluhur oleh UNESCO?
Oh, kalau menurut ibu ya, karena batik itu sebenarnya adalah prosesnya, bukan hanya coraknya. Tuh. Kalau dibilang batik, banyak dari negara-negara di luar sana seperti Malaysia, Cina, mereka juga punya yang namanya batik. Tapi kenapa yang Indonesia ini menjadi warisan budaya leluhur, bahkan disahkan langsung oleh UNESCO? Itu karena prosesnya. Dan proses membatik di Indonesia itu kan langkah-langkahnya tuh sangat lama ya, bahkan dulu untuk membuat selembar kain aja itu bisa memakan waktu 1 sampai 3 bulan. Jadi dari mulai pelukis coraknya, bahkan dari coraknya itu sendiri pun ada arti-artinya. Kayak batik parang melambangkan peran itu yang paling tidak boleh dibuat dalam pernikahan. Jadi untuk pemakaiannya sendiri pun batik ada aturannya. Itulah kenapa Indonesia, untuk batik Indonesia dijadikan sebagai warisan leluhur, karena nggak sembarangan untuk pakainya. Terus makna tari tradisional itu Kalau makna tari tradisional banyak ya, karena setiap tarian itu punya makna. Enak apa nih? Sekolah aja atau gimana? Kayak ada tari menyambut perang, ada tari menyambut Oke, lamu, siap. ada tari Oke, tentang siap. cerita rakyat, Oke. kayak tari Ramayana, Anoman Obong, kayak gitu kan. Ada juga yang ekspresi spiritual, Oke, kayak siap. tari Saya kecak bisa- itu saya- kan. saya WA sekarang ya, Kecak Pak Iwan ya. ke dewa-dewa. Oke. Terus ada juga Terima yang kasih ya. tari untuk pengenalan Oke, siap, budaya, betul. kayak tari tortor yang dari Sumatera Utara itu kan mengenalkan budaya dari Batak atau Sumatera Utara kayak gitu. Jadi makna tari itu sangat banyak. Biasanya dalam sebuah tari, khususnya tari tradisional, itu memiliki cerita dan filosofi kehidupan. Oke. Ibu, apa sih hubungan kepercayaan masyarakat dan kebudayaan tradisional? Kalau hubungan kepercayaan dan budaya itu sebenarnya banyak ya, tapi kita bisa mulai dari budaya itu bisa bentuk kepercayaan. Contohnya, misalkan di zaman dulu nenek moyang kita taunya untuk kepercayaan itu ada animisme, dinamisme gitu kan, kepercayaan tentang menyembah hal-hal atau benda-benda di sekitar gitu, yang dianggap suci oleh leluhur. Lalu kalau yang berkembang di sebuah pulau atau di suatu daerah, kepercayaan juga dibentuk dari budaya tentang kepercayaan kepada dewa-dewa, yang itu ada di alamnya masyarakat Hindu di Bali seperti itu. Kemudian ada juga mungkin kalau yang di Pulau Jawa itu dimulai dari tadi animisme dinamisme, berkembang lagi menjadi ada yang bilang Islam tapi kejawen. Dia beragama Islam tapi masih mempertahankan tradisinya, kepercayaan leluhurnya terhadap ritual-ritual seperti itu. Nah, itulah yang bisa dibilang bahwa hubungan budaya dan kepercayaan itu tidak bisa dipisahkan. Bu, alat musik tradisional apa yang ibu ketahui? Oke, kalau alat musik tradisional itu biasanya yang terbuat dari bahan-bahan alami ya gitu. Kayak mungkin sulit bambu. Nah, itu kan memang beneran dari bambu yang diproses sampai bisa menjadi alat musik yang merdu. Lalu ada juga gendang, rebana, itu juga kan termasuk yang tradisional gitu, atau kecapi. Itu sama dengan sitar sebenarnya ya. Tapi untuk lebih ini lagi suaranya ada sedikit perbedaan. Atau mungkin kalau kalian tahu ada alat musik namanya sasandurote. Tahu nggak itu? Tahu Bu, tahu. Dari daerah mana itu? Bukan Pacar. Iya. Nah itu. Sulawesi. Nah itu bisa kalian lihat kalau dulu tuh sasandorote ada di mata uang 5.000 rupiah zaman dulu. Kalau sekarang kan mata uang kebudayaannya lebih di seni tari ya. Nah, itu sih yang ibu tahu untuk alat musik tradisional. bagaimana anak muda
bagaimana anak muda bisa melestarikan dengan ikut terlibat dalam kebudayaan. Contohnya mengikuti kegiatan budaya yang ada di kisaran atau daerah lingkungan rumah aja dulu. Budaya apa? Kalau zaman dulu ada yang namanya siskamling, sistem keamanan keliling tuh yang malam-malam. Kalau di rumah ibu masih ada, itu juga salah satunya budaya. Untuk budaya pelestarian misalkan seperti seni tari, seni rupa atau seni musik, anak muda ikut melestarikannya dengan terlibat secara langsung dalam acara-acara yang dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah. Yang pasti itu menggunakan kebudayaan itu sendiri, masih menggunakan sarung, baju batik, berbahasa daerah. Itu adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk melestarikan budaya. Dan jangan lupa untuk menghormati budaya itu sendiri. Jadi sesama masyarakat punya budayanya masing-masing dari daerahnya masing-masing. Yang paling utama untuk melestarikan adalah dengan menghormati budaya dari daerah masing-masing. Gitu aja. Mungkin segini aja wawancara kami. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Semoga jawaban ini bisa menginspirasi kalian generasi muda untuk melestarikan budaya Indonesia. Yes.